Hari ini kita akan lihat sebuah rumah yang berdiri di atas lahan terbatas, namun rumahnya masih bisa tetap nyaman. Dimulai dari sesaat kita masuk ke dalam rumah, kita akan disambut dengan sebuah area halaman yang cukup luas dan asri, yang dilengkapi dengan sebuah area teras nyaman tepat di bagian tengah-tengahnya. Dan yang membuat rumah ini spesial ada di bagian sisi kanan rumah, di mana nanti kita akan melihat area taman sampingnya yang juara. Ruangan keluarga di rumah kali ini GD desain berbatasan langsung dengan taman di sisi kanan dan juga sebuah ruangan serbaguna tepat di samping kirinya. Dan area taman yang berada di sisi kanan rumah akan diapit dengan area dapur di bagian belakangnya dan sebuah area garasi untuk menyimpan motor kesayangan kalian tepat di bagian depannya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan GD. Ini adalah desain rumah mungil yang punya area taman samping di atas lahan sejuta umat 6x10 meter. Menginginkan rumah yang terasa luas dan asri, bahkan sesaat kita baru masuk ke bagian halaman rumahnya, itu adalah konsep desain yang coba GD angkat pada video kali ini ya. Oleh karena itu, tepat di bagian depan rumahnya, GD buatkan sebuah area halaman yang cukup luas, supaya kesan sempit itu nggak ada, bahkan sesaat kita baru sampai ke bagian depan rumahnya ini. Sementara untuk akses masuknya ada dua, melalui pintu utama di bagian tengah rumah, atau melalui parkiran motor menuju ke pintu samping yang berada di sisi kanan rumahnya ini tuh ya. Nah, sesaat kita masuk ke bagian dalam rumah, kita akan disambut di area halaman depan yang secara keseluruhan memiliki ukuran kurang lebih 6 meter dikali 1,75 meter. Panjangnya yang 6 meter ini tentu saja terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu area taman di bagian depan kiri rumah, disusul di bagian tengah akan ada alur sirkulasi jalan setapak yang membawa kita ke bagian teras rumahnya. Diikuti kemudian di bagian paling kanan rumah akan ada area parkiran motornya ini. Untuk area parkiran motornya sendiri ini GD buat dengan total ukuran 2 meter dikali 2,5 meter, yang mana ini kapasitasnya bisa digunakan untuk parkir 2 buah sepeda motor. Kemudian kalau kamu lihat juga di belakangnya nanti akan ada area garasi motor yang bisa kamu gunakan untuk menyimpan motor kesayanganmu di malam hari. Nah, dari arah parkiran motor yang ada di bagian depan kanan rumah, GD mau ajak kalian untuk bergeser yuk. Kita akan menuju ke bagian depan kiri rumah untuk sama-sama melihat area taman depannya ini nih. Untuk area taman yang pertama ini, GD buat dengan total ukuran 4 meter dikali 1,75 meter yang di bagian dalamnya dilengkapi dengan sebuah meja makan outdoor. Tentunya dengan adanya meja di bagian taman di depan, kamu punya opsi tambahan untuk berkumpul di depan rumah, selain di bagian terasnya yang akan segera kita lihat ini nih. Untuk area terasnya sendiri yang berada di bagian tengah rumah, GD buat dengan total ukuran 1,75 dikali 2,75 meter. Yang mana area teras ini dikombinasikan dengan area taman dan meja outdoor di depan tadi, GD harap bisa menjadi spot yang menarik untuk menerima tamu di bagian depan rumah ini nanti. Nah, sekarang gak usah pakai lama-lama lagi, ikut GD yuk. Kita sama-sama akan lihat bagaimana GD menata bagian interior rumahnya. Sesaat kita masuk, kita akan diterima di sebuah ruangan utamanya ini nih. Nah, ini adalah area ruangan utama yang kamu temui sesaat masuk ke dalam rumah. Ruangan utama ini di sebelah kanan berbatasan langsung dengan sebuah area taman samping, sementara di sebelah kiri kamera itu adalah akses pintu menuju ke area kamar yang di depan. Kalau kameranya GD putar kita melihat ke arah belakang, kita akan melihat ada satu buah akses pintu menuju ke area kamar tidur utamanya nanti itu ya. Nah, sekarang setelah GD kasih tahu posisi-posisi ruangannya, kita akan lihat sama-sama area ruangan utamanya ini setelah diisi furniture akan menjadi seperti ini nih. Nah, yang sedang akan Anista lihat ini adalah kondisi ruangan utamanya setelah GD isi bagian interiornya ya. Area ruangan utama ini GD desain sekarang terbagi menjadi 2 bagian. Akan ada area ruangan keluarga di bagian sisi ruangan yang besar, berdampingan dengan sebuah ruangan serbaguna di bagian sisi kirinya tuh.
Sekarang kita lihat dulu area ruangan keluarganya ya. Untuk area ruangan keluarganya ini Gede buat dengan ukuran 2,75 dikali 3 meter. Tepat di sampingnya kita sudah lihat sama-sama ada bukaan pintu geser kaca besar yang membawa kita nanti menuju ke taman sampingnya. Sementara kalau di bagian kanan ada area taman samping, di sisi kirinya kita akan melihat ada area ruangan serbagunanya. Area ruangan serbaguna ini Gede buat dengan sistem open space, namun bisa juga kalian tambahkan satu buah pintu geser kaca jika menginginkan suasana yang lebih private di bagian dalam ruangan serbagunanya ini. Ruangan serbagunanya sendiri ini Gede buat dengan ukuran 1,25 dikali 2,5 meter. Kemudian untuk membedakan dengan ruangan keluarga yang di sampingnya, di bagian dindingnya Gede berikan pasangan wallpaper tuh ya. Nah, berlanjut lagi setelah kita melihat area ruangan keluarga dan juga ruangan serbagunanya, sekarang Gede mau ajak Aganda Sista untuk kita fokus dan kita sama-sama melihat area kamar-kamar tidur di desain rumah yang Gede bagikan hari ini. Di rumah ini, Gede sudah menyiapkan ada 2 buah kamar tidur. Kita akan mulai lihat dulu dari kamar tidur anak yang ada di bagian depan rumahnya ini ya. Untuk kamar tidur anaknya ini, Gede buat dengan ukuran 2,25 dikali 2,75 meter. Kamar tidur anaknya Gede lengkapi dengan banyak bukaan yang mengarah ke bagian taman di depan dan juga ke area teras yang ada di sampingnya tadi. Kemudian untuk lemari bajunya sendiri bisa Aganda Sista tempatkan di sisi kiri sesaat kamu masuk ke bagian dalam kamar tidur anaknya ini ya. Nah, berlanjut lagi dari kamar tidur anaknya, sebelum kita melihat kamar tidur utama, kita akan mampir dulu ke area kamar mandi yang berada tepat di bagian samping dari area ruangan keluarganya tadi. Untuk area kamar mandinya sendiri, ini Gede buat dengan total ukuran 1,25 meter dikali 1,5 meter tuh ya. Nah, berlanjut kemudian dari arah kamar mandinya, kalau kita kembali dulu ke arah ruangan keluarga dan bergerak ke belakang tengah rumah, kita akan melihat ada satu buah akses pintu yang membawa kamu menuju ke kamar tidur utamanya ini nih. Untuk area kamar tidur utama di rumah kali ini, Gede desain terbagi menjadi 2 ruangan. Ada ruangan utama berukuran 2,75 dikali 2,5 meter yang ada ranjang di dalamnya. Dan juga ada tambahan ruangan lagi di bagian sudut kamera sana yang menjadi area untuk walk-in closetnya tuh ya. Sementara itu dari kamar tidur utama ini untuk bukaan cahayanya, Aganda Sista bisa lihat ada di bagian samping dari kaki ranjangnya. Yang mana bukaan jendela ini akan mengarah langsung ke bagian area taman samping yang ada di sisi kanan rumah kali ini tuh ya. Setelah tadi kita melihat area ruangan keluarga yang berdampingan dengan ruangan serbagunanya, sekarang Gede mau ajak Aganda Sista untuk kita bergeser lagi menuju ke luar rumah nih. Tepatnya ke bagian sisi kanan dari ruangan keluarganya, di mana dipisahkan dengan sebuah pintu geser kaca besar. Kita akan melihat area taman sampingnya yang juara nih. Nah, ini dia nih area taman sampingnya yang super keren. Gede desain berdampingan dengan ruangan keluarga yang ada di sampingnya. Area taman ini Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 3 meter tuh ya. Area taman yang di samping ini memastikan sirkulasi udara dan cahaya ke bagian dalam rumahmu jadi maksimal dan juga pastinya menghilangkan kesan sempit dari bagian dalam rumah ini nanti. Dan bukan hanya untuk area ruangan keluarganya saja, area taman yang berada di bagian samping ini juga akan memberikan manfaat untuk ruangan-ruangan yang ada di bagian depan dan juga belakangnya. Dimana kalau kita lihat sama-sama, tepat di bagian belakang dari area taman sampingnya akan ada area dapurnya ini nih. Wah, siapa nih yang mau punya area dapur berdampingan dengan taman sekeren ini? Coba komen di bawah ya. Untuk area dapurnya sendiri ini Gede buat dengan ukuran 2 meter dikali 2,5 meter.
Nah, setelah kita melihat area dapur yang di belakang, area taman samping, dan juga area ruangan keluarga yang ada di sebelahnya, Gede mau kasih lihat ada satu ruangan lagi yang berada di bagian depan, yaitu area laundry di desain rumah kali ini ya. Untuk area laundrynya sendiri, ini Gede desain dengan total ukuran 2 meter dikali 2 meter, yang mana area laundry ini bisa kalian jadikan untuk tempat menjemur di siang hari, dan pada malam hari bisa kamu gunakan untuk menyimpan kendaraan motormu yang tidak terlalu besar. Tapi kalau ukuran motormu ternyata panjang, kamu perlu memperbesar area laundry ini, mengambil sedikit area taman yang ada di belakangnya tadi ya. Wah Kak Gede, ini udah semua ya ruangannya, jadi nggak ada meja makannya. Nah, untuk agandasista yang berpikir seperti itu, Gede memberikan alternatif lain untuk desain area dapur dan juga taman sampingnya. Kalian bisa kecilin dikit area taman yang di samping menjadi seperti ini, sehingga kamu bisa meletakkan satu buah meja makan di sana, yang tentu saja masih berdampingan dengan sebuah area taman samping yang sekarang ukurannya lebih mungil. Bagaimana? Kamu suka nggak desain rumah yang sekarang ada meja makannya? Apa suka yang awal tadi? Coba komen di bawah ya. Tapi kalau kamu mau lihat desain rumah 6x10 yang gak kalah keren lainnya, kamu bisa klik aja kedua gambar-gambar ini. Mohon maaf, Gede pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye!